Halo, ketemu lagi dengan mantan ojol. Maafkan lama gak update video karena sibuk rebahan. Oke deh, gak perlu panjang lebar. Mari kita mulai video ini. Kali ini saya akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan yang ditakuti Belanda. Menyambung video sebelumnya, suku-suku yang ditakuti Belanda. Yang belum nonton, ceklah linknya di atas ini. Pasti semua sudahlah paham, Indonesia sebelum merdeka terbagi menjadi suku-suku bangsa dan kerajaan-kerajaan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, antara suku-suku dan kerajaan-kerajaan ini sebelum Belanda datang sudah sering berantem. Jadi mereka sangat teruji kalau masalah tawur-menawur maupun gebuk-menggebuk. Setelah Belanda datang, mereka seperti mendapatkan musuh baru yang sangat menantang. Dan karena ketangguhan bangsa Indonesia, membuat Belanda sendiri sempat merasa ketar-ketir menghadapi perlawanan suku-suku maupun kerajaan-kerajaan di bumi Nusantara. Berikut 4 kerajaan yang sangat ditakuti dan merepotkan Belanda selama masa penjajahan. Kerajaan pertama adalah Makassar. Kerajaan Makassar alias Gorontalo adalah kerajaan yang sangat mengganggu dominasi Belanda di Indonesia wilayah timur. Kerajaan ini juga menolak bekerja sama dengan Belanda karena keinginan Belanda memonopoli perdagangan di wilayah tersebut. Dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, Makassar membuat posisi Belanda di wilayah Indonesia Timur selalu terancam. Rivalitas antara Makassar dengan VOC semakin meruncing. Perang tidak lagi bisa terelakkan. Pertempuran pertama terjadi pada tahun 1633, disusul pertempuran kedua pada tahun 1654. Kedua pertempuran itu disebabkan aksi rese orang-orang Belanda yang menghalang-halangi pedagang yang ingin masuk maupun keluar pelabuhan Makassar. 2 kali upaya Belanda gagal karena pelaut-pelaut Makassar yang terkenal akan keberaniannya memberikan perlawanan yang sangat sengit. Pertempuran ketiga terjadi pada tahun 1666 sampai 1667 dalam bentuk perang besar alias kolosal. Keberanian Sultan Hasanuddin ini membuat Belanda menjulukinya sebagai ayam jantan dari timur. Makassar dikenal sebagai kerajaan yang sangat sulit ditaklukkan oleh Belanda. Kerajaan-kerajaan Bali. Ya, Bali. Bali yang indah itu dulu adalah neraka untuk penjajah Belanda. Usaha Belanda untuk bisa menguasai Bali tidak pernah mudah. Kerajaan-kerajaan seperti Klungkung, Karangasem, Buleleng melawan Belanda dengan sangat gigih. Kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Dewata selalu berhasil memukul mundur kompeni itu. Tidak hanya tangguh bertarung secara fisik, serangan-serangan licik berupa politik adu domba yang dilancarkan Belanda juga selalu menemui jalan buntu. Perang antara Belanda dan Bali berkecamuk sejak 1846 hingga 1908. Butuh waktu sekitar 62 tahun untuk Belanda baru berhasil menguasai Bali secara menyeluruh. Salah satu perang paling dramatis adalah Perang Puputan Jagaraga. Perang Puputan adalah sebuah perang dengan mentalitas habis-habisan, alias sampai titik darah penghabisan. Tidak ada kata menyerah, meskipun hanya ada 1 orang pasukan yang tersisa.
Pasukan dari kerajaan-kerajaan di Bali mulai melemah setelah Perang Puputan Jagaraga dan tidak bisa menghadapi serangan dari pasukan Belanda yang jumlahnya sangat besar. Kerajaan-kerajaan di Bali akhirnya menyerah karena tidak memiliki lagi daya untuk melawan Belanda. Namun, semangat perang puputan mereka selalu menjadi kenangan pahit untuk Belanda, penanda sulitnya Belanda menaklukkan wilayah Bali. Kerajaan selanjutnya adalah Aceh. Aceh menjadi salah satu wilayah Indonesia yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda. Bagaimana tidak, selain memiliki pemimpin perang yang hebat, Aceh juga memiliki kekuatan militer dan sipil yang sangat tangguh. Nama-nama seperti Teuku Umar, Panglima Polim, Teuku Cikditiro, hingga pejuang wanita Cut Nyak Dien merupakan beberapa nama yang sangat ditakuti Belanda. Kerjasama dua pilar kekuatan Aceh yaitu kaum bangsawan dan ulama membuat Aceh sangat kuat dan sangat sulit untuk diadu domba. Ditambah lagi semangat jihad fisabilillah semakin membuat mereka sulit sekali ditaklukkan. Satu pilihan, jihad fisabilillah. Aku tidak rela hidupnya mati sia-sia. Kompeni Belanda mulai menyatakan perang dengan Aceh pada tahun 1870-an. Lantaran perjanjian antara Belanda dan Kerajaan Aceh dilanggar oleh pihak Belanda sendiri. Memang kelakuan penjajah yang satu ini sangatlah menyebalkan. Sejak saat itu perang terus berkecamuk di berbagai titik di tanah Serambi Mekah. Belanda baru berhasil menaklukkan Aceh secara menyeluruh pada tahun 1914 atau 31 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah berkali-kali usahanya gagal. Belanda harus bekerja ekstra untuk menaklukkan pejuang-pejuang dari Aceh yang sangat tangguh. Kemenangan Belanda juga sebenarnya tidak berlangsung lama. Karena pada tahun 1942, Aceh kemudian direbut oleh Jepang sebelum akhirnya merdeka pada tahun 1945. Kerajaan selanjutnya adalah Mataram. Pada tahun 1619, VOC berhasil merebut Jayakarta di bagian barat Pulau Jawa yang merupakan wilayah dari Kesultanan Banten. Kemudian VOC mengganti namanya menjadi Batavia. Ya benar, sekarang kita kenal sebagai Jakarta. Sementara di sisi lain di Pulau Jawa terdapat sebuah kerajaan besar yaitu Mataram. Sultan Agung sendiri sebagai Sultan Mataram memiliki cita-cita menguasai Pulau Jawa. Dengan hadirnya Belanda di Batavia, maka Belanda menjadi penghalang untuk Mataram menguasai seluruh Pulau Jawa. Merasa terancam, Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung melakukan penyerbuan ke Batavia. Serangan pertama pada tahun 1628 dipimpin oleh Temenggung Baureksa dan Ki Manduraja. Serangan ini sempat membuat VOC kewalahan hingga harus mengeluarkan senjata rahasianya yaitu kotoran manusia. Alias, ya kotoran manusia, kalian tahu sendirilah apa. Ketika prajurit Mataram menyerang pertama kali ke kubu pertahanan benteng Hollandia yang berada di ujung barat selatan Tanggul Kota, prajurit Mataram tampak berada di atas angin. Lantaran masifnya serangan prajurit-prajurit Mataram, para garnisun VOC kemudian kewalahan hingga mereka kehabisan amunisi beneran. Hal ini membuat mereka mengeluarkan strategi rahasia mereka, yaitu menggunakan amunisi rahasia ini. Nah, bayangkan jika amunisi rahasia ini juga habis, apa yang akan terjadi?
Mungkin prajurit-prajurit Belanda akan dipaksa mengeluarkan isi perutnya entah dengan cara apa. Atas serangan tersebut, Gubernur Jenderal VOC yang pernah menjabat 2 kali, yaitu Jan Pieter Soenkoen, mengaku tak pernah menganggap remeh prajurit Mataram. Bagi Koen, prajurit Mataram merupakan musuh yang sangat gigih. Dengan tombak-tombak panjang, mereka mengendap-endap kemudian menyergap dengan diam-diam. Sulitnya menaklukkan kerajaan Mataram membuat Belanda harus mengeluarkan strategi andalan, yaitu politik memecah belah. Dimulai dengan berpura-pura baik ke Mataram, Belanda sok-sokan patuh kemudian mengirim duta-dutanya ke Mataram untuk memberi berbagai macam hadiah dan persembahan. Namun sebenarnya niat utamanya adalah menggerogoti Mataram dari dalam. Sepeninggal Sultan Agung, Sultan Amangkurat cenderung lebih lunak kepada Belanda. Hingga akhirnya dengan strategi adu dombanya, Belanda memecah Mataram menjadi 2, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Dengan latar belakang perang saudara, Belanda menginisiasi sebuah perjanjian yaitu Perjanjian Giyanti. Apakah Mataram takluk? Jawabannya ya dan tidak. Surakarta cenderung patuh terhadap Belanda, namun Yogyakarta tidak. Yogyakarta terus melawan Belanda bahkan sampai masa kemerdekaan. Ya lain kali lagi kita bahas cerita tentang perlawanan Yogyakarta. Kalau kalian ingat, siapakah yang pertama kali mengklaim wilayahnya adalah bagian dari Republik Indonesia setelah Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945? Ya, Yogyakarta. Tepat sekali. Mereka menyatakan bahwa wilayah Yogyakarta adalah bagian dari Republik Indonesia. Inilah yang kemudian membuat Yogyakarta mendapatkan nama daerah istimewa. Nah, apa kalian paham? Paham kan kenapa Jogja tidak pernah bisa kehilangan nama daerah istimewanya? Karena Jogja memang selalu istimewa. Sudahlah, cukup kali ini ceritanya. Saya sudah encok pegelinu dan cukup panjang lebar ngomong dari sana sampai sini. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Tapi video apa ya? Kalau kalian punya ide, bolehlah kalian komen di bawah. Kalau kalian suka boleh subscribe. Kalau nggak suka ya terserahlah kalian mau ngapain. Oke, sampai ketemu lagi. Salam.